Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-temanku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, innallaha yuhibbu al-'abda at-taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang menyembunyikan jati dirinya dan otomatis amalnya. Hadis ini menuntut kepada kita semua. Dan yang dicintai oleh Rasulullah adalah, biarpun kita tidak pernah terkenal di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Coba bagaimana seorang yang miskin, yaitu Uwais Al-Qarni, yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat. Saat hadir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pun, Umar bin Khattab sangat terharu dengan kondisinya yang dekil, yang sangat kumal, dan sangat kurus bekas daripada kemiskinannya. Tapi subhanallah, bagaimana dia dikenal oleh Allah di atas arasy. Sampai akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni yang doanya sangat mustajab. Bila datang kepada kalian, hendaknya kalian minta kepadanya agar dia mendoakanmu kepada Allah dengan berbagai macam doa kebaikan. Dengan demikian seorang muslim yang ikhlas selalu mementingkan apa yang ada tersembunyi di dalam hatinya. Karena barang siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak, itulah orang yang ikhlas, yang memiliki fadilah. Minimal antara yang sembunyi dengan yang nampak itu sama. Dialah orang yang jujur di dalam imannya. Adapun orang yang sekarang ini, yang nampak lebih baik daripada yang sembunyi, maka dia adalah munafik. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan naungan? Di masa nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Buat orang tuju, semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya, tidak diketahui oleh siapapun. Ikhlas di dalam mengamalkan semua itu. Di antaranya adalah imamun adil, keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya, sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang tertaut hatinya dengan masjid. Mundar-mandir tanpa upah ke masjid, mundar-mandir tanpa ada karir yang dikejar atau popularitas yang dia ingin cari, tapi betul ingin mendapatkan ridha Allah. Walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi, tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang tumbuh besar, anak muda yang tumbuh dewasa, selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Tidak pernah menyimpang. Tidak pernah ada suatu target-target ingin ngejar ketenaran, popularitas, sehingga mengorbankan agamanya, tidak. Bahkan dia tetap istiqamah. Bahkan dia tetap ibadah kepada Allah, walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang keempat, rajulani tahaba fillah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, orang yang berkasih sayang karena Allah. Tidak ada suatu pamrih bisnis yang dia kembangkan. Tidak ada suatu organisasi yang dia bersama-sama ingin dikenal menjadi tokoh di masyarakat, tidak. Dan tidak ada suatu nama-nama atau simbol-simbol yang dia perjuangkan supaya menjadi diakui di tengah bumi, di muka bumi ini, tidak. Tetapi murni ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Subhanallah.
Dan yang berikutnya yaitu orang yang diajak perempuan, rajulun da'atuhu mur'atun dzatu mansibin wa jamalin. Dia ajak wanita untuk serong. Kalau dia mau sudah selesai. Tapi dia mengatakan inni akhafullah. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6, rajulun tasaddaqa fa akhfa. Orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu. Sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dia tidak pernah ingin mengejar popularitas, pujian orang, atau mendapatkan satu posisi-posisi di masyarakat dengan infaknya. Bahkan tangannya ibarat tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apalagi di-upload di Facebook, apalagi sekarang dibagikan di dunia maya, sehingga amalnya semuanya hancur. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliya. Seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian. Fafadat ainah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mungkin nampak dekil, mungkin nampak sangat tidak tersohor dan tidak populer di tengah masyarakat. Yang kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang pakaiannya compang-camping, rambutnya awut-awutan, dan tidak memiliki status di dalam sosial. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Kalau seandainya disumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terkenal di langit, dikenal di hadapan malaikat di sisi Allah al-muqarrabin. Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita tenar, terkenal, popularitas kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Rasulullah SAW, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahum." Dituturkan, disebut-sebut di sisi malaikat yang dekat dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan mengkaji Al-Quran, dekat dengan Al-Quran insyaAllah. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.